Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu potongan video yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, salah satu ulama besar di Saudi Arabia yang dahulu juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama, di salah satu ceramah beliau menyampaikan satu kisah terkait Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Al-Allamah Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad, salah satu pembesar dalam mazhab Hambali yang punya banyak karya ilmiah yang begitu agung. Di antaranya Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syarah terbaiknya adalah syarahnya beliau. Kemudian ada juga kitab Lataiful Ma'arif, ada juga kitab Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf daripada khalaf. Singkat cerita, dikisahkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali ini suatu ketika beliau mengajar murid-muridnya dalam suatu dars. Di pelajaran itu beliau membahas satu bahasan dengan perincian dan juga paparan yang sangat mengejutkan, yang menjadikan murid-muridnya takjub dengan keilmuan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi dibahas dengan rinci, dengan detail, dengan faedah-faedah yang begitu banyak. Sampai suatu ketika kemudian di satu kesempatan Ibnu Rajab dan murid-muridnya ini diundang oleh salah seorang hakim, qadhi, pembesar pada saat itu. Ternyata ketika mereka hadir dalam satu undangan itu, tema yang dibahas oleh qadhi tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan tema yang dibahas oleh Ibnu Rajab bersama murid-muridnya ketika di majelis. Kemudian murid-muridnya Ibnu Rajab ini mendengarkan paparan dan bahasan dari si qadhi tersebut. Dan ternyata setelah mereka mendengarkan, tidaklah mereka mendapatkan penjelasan kecuali sangat jauh dari faedah dan keilmuan yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Jadi jauh sekali kualitas keilmuannya gitu ceritanya. Nah, murid-muridnya Ibnu Rajab ini menunggu ceritanya. Menunggu Ibnu Rajab bagaimana kemudian dalam kesempatan ini bagaimana beliau mendatangkan faedah yang beliau jelaskan kepada murid-muridnya. Ternyata ditunggu sampai pembahasan tema selesai, ternyata Ibnu Rajab hanya diam saja, mendengarkan dan tidak memberikan tambahan atau tidak memberikan sanggahan kepada si qadhi ini. Akhirnya kemudian setelah majelis selesai, setelah majelisnya selesai, kemudian murid-muridnya Ibnu Rajab ini kemudian berkata kepada Ibnu Rajab, "Wahai guru kami, kenapa Anda kok tidak memberikan tanggapan atas penjelasan yang disampaikan oleh si qadhi tadi? Padahal kami tahu Anda menjelaskan tema ini kepada kami dengan penjelasan yang rinci, panjang dan penuh dengan faedah." Kemudian Ibnu Rajab menjawab kepada muridnya, "Majlisi ma'akum majlisun yuradu bihillah, wa amma majlisi ma'ahu majlisun yuradu bihid dunya." Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, adapun majelisku dengan kalian di pelajaran khusus kita, maka itu adalah majelis di mana dengan majelis itu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun majelisku ini yang kita diundang tadi, saya takutkan itu adalah majelis yang dengannya kita mencari hanya kenikmatan dunia semata, alias sekedar pengen diacungi jempol, pengen diuji dan seterusnya. Syekh Saleh Al-Syekh kemudian memberikan faedah dari kisah ini. Ini menunjukkan faedahnya adalah tawadhu'ul ulama. Begitu low profile-nya, begitu rendah hatinya Ibnu Rajab, sehingga walaupun beliau punya ilmu yang tinggi, beliau tidak mau kemudian sekedar menampakkan itu hanya sekedar ingin dapat pujian dari manusia atau dalam rangka menjatuhkan orang lain. Nah, di sinilah pentingnya kita punya kerendahan hati. Makanya para ulama juga menjelaskan, ini kaitannya kan tadi temanya dengan niatnya. Niatnya kalau majelisnya beliau dengan murid-muridnya adalah niatnya majelis yang mengharapkan pahala Allah. Sedangkan yang satunya majelis ditakutkan hanya sekedar pengen dapat pujian manusia. Makanya dalam salah satu ungkapan para ulama mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah barang dagangannya para ulama. Jadi mereka hanya dengan niat saja bisa mendapatkan ganjaran dan pahala yang banyak dengan memanage niat, memanage tujuan yang ada di dalam hati. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum.